Informasi Bayangkara, suara hangat penuh inspirasi. Podcast kita selalu dinanti. Halo Sobat Bayangkara, berjumpa lagi bersama saya Ida Ayu di podcast Kopi Kara, Komunikasi Pintar, Informasi Bayangkara. Nah, buat Sobat Bayangkara yang tinggal di Kalimantan Tengah, terutama saat musim kemarau, pasti sudah sangat akrab dengan yang namanya asap karhutla. Terutama di Kota Palangkaraya sendiri ya, beberapa hari terakhir udah mulai terlihat asapnya ya. Dan langit berubah jadi kuning, kemudian jarak pandang berkurang, dan mata jadi perih juga, tenggorokan terasa kering, dan nafas jadi terasa lebih berat. Tapi pernah nggak sih kita berpikir apakah asap itu hanya bikin sesak sementara atau sebenarnya ada dampak yang lebih serius untuk paru-paru kita? Apalagi buat anak-anak nih ya, ibu hamil, kemudian lansia juga, penderita asma, bahkan orang yang terlihat sehat sekalipun. Nah, supaya kita tidak hanya mendengar informasi dari media sosial saja, kita akan membahas semuanya langsung bersama ahlinya. Di episode podcast Kopi Kara kali ini ada dokter spesialis paru di Rumah Sakit Bayangkara Palangkaraya, Dr. Itna Warnida, spesialis paru FISC. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat datang dokter. Selamat, terima kasih. Halo, saya Dokter Itna. Iya, ada apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, walaupun Walaupun sempat di tengah kabut, Nah, tapi benar. alhamdulillah kita hari ini Alhamdulillah. masih baik. Iya, alhamdulillah. Dok, izin agar Sobat Bayangkara kenal dengan Dokter Itna, boleh perkenalan dulu dok, silahkan. Iya, kenalkan saya Dokter Itna, saya dokter spesialis paru di Rumah Sakit Bayangkara Palangkaraya. Oke, sudah berapa lama nih dok izin jadi dokter spesialis paru nih Saya dok? dokter spesialis paru sudah lebih sedikit dari 10 tahun. Wah, luar biasa udah lama ya dok ya. Tapi ini nggak dok, maksudnya boleh tanya-tanya sedikit dok, kenapa memilih ambilnya spesialis paru nih dok? Ya. Curhat dikit nih. Salah satunya yang membuat saya berpikir untuk spesialis paru adalah karena saya asli Kalimantan Tengah dan memang dari kecil, bukan dari kecil ya, udah lama memang daerah kitanya terpapar asap seperti ini. Nah, Ini salah satunya yang membuat saya sepertinya saya harus lebih mendalami masalah paru ini. luar biasa. Demi kalpang ya dok ya. Baik, dok izin. Kita langsung aja bahas soal asap ya. Tapi sebelumnya mungkin banyak masyarakat yang berpikir bahwa cuma bau asap gitu dok. Nanti juga hilang sendiri ya. Padahal sebenarnya apa sih yang terkandung di dalam asap kebakaran hutan ini dok? Iya. Jadi asap kebakaran hutan ini bukan hanya sekedar asapnya. Jadi di dalam asap itu terdapat partikel-partikel dan zat-zat yang berbahaya untuk kesehatan. Oke, jadi tidak hanya sekedar asap. Tidak hanya sekedar asap, tidak hanya sekedar mata perih karena Iya, asap, benar. tapi kandungan-kandungan di dalam asap itu sendiri yang sebenarnya bisa masuk ke dalam saluran napas kita lebih dalam, bisa mempengaruhi organ-organ tubuh kita. Baik, nah kita spesifiknya bahas asap karhutla ya dok ya? Iya. Walaupun misalnya asapnya itu hanya sebentar, misalnya pagi terlihat kabut, kemudian sore udah mendingan, itu tetap berbahaya nggak dok? Iya, tetap berbahaya karena dia berulang. Oke. Jadi dalam arti kan di kita terpapar. Mhm. Seberapa itu akan membuat efek, seberapa itu akan membuat akibat atau penyakit pada seseorang memang tergantung dari seberapa kadar asapnya dan seberapa daya tahan tubuh masing-masing. Baik. Tapi tentu saja apabila ada zat yang berbahaya yang terus-menerus terpapar atau berulang-ulang terpapar, maka itu bisa menimbulkan efek akumulasi di organ-organ tubuh kita. Baik, dok. Kalau misalnya nih partikel yang sudah dokter sebutkan tadi itu partikel apa aja yang berbahaya, dok? Dan juga saya sering dengar istilah PM 2,5. Nah, itu sebenarnya apa, dok? Izin. Iya. Jadi PM 2,5 itu adalah particulate matters. Jadi PM itu adalah particulate matters. Jadi 2,5 itu merujuk pada dia sangat kecil ukurannya. Oke. Jadi PM 2,5 bila ukurannya itu 2,5 mikrometer atau lebih kecil dari itu, maka dia masuk di dalam PM 2,5. Kenapa kita harus betul-betul
memikirkan PM2,5 ini. Iya. Karena ukurannya yang sangat kecil itu, dia bisa masuk ke organ di dalam paru dan bahkan ke aliran darah. Ya. Mhm. Jadi di organ tubuh kita ini, di saluran nafas kita ini, Iya. kita punya banyak penyaring. Mhm. Udara yang ada di lingkungan ini dihirup oleh tubuh kita, ada penyaringan di hidung, di tenggorokan, di paru. Iya. Jadi dia akan menyaring-nyaring zat berbahaya supaya tidak masuk. Nah, salah satunya PM2,5 ini dia sangat kecil, ukurannya sangat kecil, sehingga dia bisa masuk bahkan ke paling ujung paru dan menembus sampai aliran darah. Nah, itulah mengapa PM2,5 itu betul-betul dalam tanda kutip harus kita perhatikan. Baik, jadi PM2,5 ini apakah memang ada biasanya Dok di udara, walaupun tidak asap ya Dok ya? Iya. Mungkin udara yang segar di pagi hari atau di sore hari biasanya debu dari kendaraan gitu Dok, itu pasti ada? Ada. Ya, Baik. tapi kadarnya minimal. Oke. Ya, tidak mungkin tidak semasif ketika kebakaran hutan di mana kebakarannya banyak, menimbulkan asap yang banyak dan Iya. menimbulkan partikel-partikel yang banyak. Baik. Oke, lanjut Dok. Jika seseorang menghirup asap selama beberapa hari, dampaknya untuk saluran pernapasan apa Dok? Ya. Jadi kalau untuk beberapa hari seringkali itu efeknya yang akut. Jadi hitungannya itu bisa kalau dia terpaparnya dalam jumlah polutan yang banyak, zat berbahayanya banyak, maka hitungan jam saja sudah berbahaya. Baik. Tapi kalau misalnya dia tidak yang terlalu ekstrim, tapi dia sudah berhari-hari, Ya. maka dia bisa menimbulkan yang pasti yang pertama adalah iritasi. Jadi iritasi ke saluran nafas. Kalau sampai menembus organ dengan pembuluh darah itu tidak serta-merta. Tidak akan terlihat dampaknya untuk 1-2 hari, tidak. Oke. Itu akan perlu waktu yang memang lebih lama. Tapi kalau dia terus terulang, nah itu akan menimbulkan yang saya sebutkan sebelumnya efek akumulasi. Baik. Itu untuk jangka waktunya sampai gejala muncul, apakah tergantung dari daya tahan tubuh seseorang juga Dok? Atau? Iya, sangat tergantung dari daya tahan tubuh seseorang. Baik. Sangat tergantung dari seberapa banyak paparan yang diterima, seberapa banyak polutan yang ada, dan daya tahan tubuh masing-masing orang berbeda. Baik, tapi tetap ya Dok ya, walaupun misalnya sudah maksimal jaga daya tahan tubuh, kalau terpapar terus-menerus Iya, kalau keok terpapar juga ya Dok. terus-menerus, iya. Keok juga. Baik. Nah, izin Dok, ada juga pertanyaan, apakah semua orang memiliki resiko gangguan pernapasan yang sama? Iya. Organ setiap orang akan terpapar dan berdampak, itu iya. Tapi seberapa berat dampak itu akan muncul menjadi suatu penyakit, maka tiap orang berbeda. Ya. Ada kelompok yang nanti disebutkan istilahnya rentan. Iya. Ada juga kelompok yang memang dia sehat-sehat saja. Tapi bagaimanapun sehat-sehat saja, kalau dia terus-menerus terpapar, maka organnya akan terdampak. Baik, ya, dokter tadi sudah menyebutkan ada kategori yang rentan. Nah, kategori yang rentan ini apa saja Dok? Kategori yang rentan itu yang utama adalah anak-anak. Oke. Bayi, anak-anak, wanita hamil dan lansia. Juga pada orang-orang yang memang sebelumnya dia sudah menderita penyakit di saluran nafasnya, entah itu asma atau Iya. PPOK. Jadi justru yang rentan ini ketika ada kabut asap jadi lebih ekstra untuk ini ya Iya, Dok jadi ya? lebih ekstra terutama anak-anak. Ya. Oke. Nah, kalau orang yang punya asma atau PPOK, apa yang biasanya terjadi saat kualitas udara mulai memburuk nih Dok? Iya. Asma atau PPOK itu memang sudah ada gangguan di saluran nafasnya. Kalau asma dia istilahnya reversible. Di luar serangan asma dia akan kembali normal, dia tidak ada masalah. Tapi kalau dia terpapar oleh suatu alergen istilahnya, di mana itu bisa memicu kumat asmanya, salah satunya ya dari asap dan partikulat itu, dia akan memicu terjadinya eksaserbasi, asmanya akan kumat dan bisa terus-menerus kumat kalau terus-menerus terpapar asap. Kalau PPOK malah lebih kasihan lagi istilahnya. Jadi PPOK itu tidak dalam serangan, dia memang sudah tidak bagus kualitas nafasnya, kualitas parunya, sudah terganggu penyerapan oksigennya,
sudah terganggu aliran udaranya. Di udara yang bersih pun dia sudah terganggu. Apalagi di udara yang kotor istilahnya, Baik. udara yang tidak sehat. Jadi pasti akan sangat berpengaruh untuk pasien-pasien yang memang sebelumnya sudah menderita gangguan pernapasan. Pernapasan, baik. Nah, kalau selama musim karhutla sendiri, Dok, penyakit apa yang paling sering dokter temui? Ya, di karhutla ini yang pasti ya batuk-batuk ya kalau keluhan ya, Benar, ya batuk-batuk oke. kalau keluhan. Aha. Jadi sebenarnya kalau yang terjadi akut istilahnya dalam Iya. hitungan hari itu adalah efek iritasi dan itu biasanya dari PM10. Jadi dia partikelnya lebih besar sehingga dia cepat sekali menyebabkan iritasi di hidung, iritasi di saluran nafas. Jadi gejalanya akan menjadi ISPA. Oke. Dan itu yang banyak terjadi. Nah, yang lainnya ya gangguan yang pasien-pasien asma kumat, Iya. pasien PPOK yang sebelumnya stabil, yang sudah teratur berobat dan kondisinya bagus, Iya. dan sekarang dia jadi sering sesak karena kebakaran hutan. Baik, tapi apakah ketika awalnya radang itu, Dok, akan selalu menjadi ISPA atau itu hanya gejala awal dari ISPA? Batuk, pilek seperti itu, Dok? Iya, jadi tergantung daya tahan tubuh masing-masing lagi. Baik. Ya. Pada kondisi di mana gangguan nafasnya terjadi, gangguan oksigenasinya terjadi, daya tahan tubuh akan lemah. Pada kondisi daya tahan tubuh yang tidak bagus, daya tahan paru yang tidak bagus, maka mudah sekali akan terserang infeksi sekunder istilahnya. Jadi terserang ya bakteri, virus dan sebagainya. Baik. Jadi tergantung lagi di daya tahan tubuh Daya masing-masing. tahan tubuh. Baik, oke. Kalau gejala ISPA sendiri, Dok, misalnya awalnya ngerasanya cuma radang, batuk, pilek, ketika sudah ada tanda-tanda ISPA, maksudnya aware dari diri sendiri, oh saya sepertinya kena ISPA dan harus berobat, ada nggak, Dok, tandanya, Dok? Iya, kalau batuk pilek biasa ya mungkin biasa aja ya, orang mungkin tidak langsung berobat. Benar. Tapi seringkali pasien yang datang ini dia merasa sesak nafas, Oke. ya, dia sudah merasa berat nafasnya tidak seperti biasa. Saya batuk pilek tidak seperti ini. Iya. Atau dia merasa tenggorokannya sakit, Iya. ya, kondisi yang memang dia merasa memerlukan pertolongan lebih, maka sebaiknya datang. Tiap orang berbeda. Tapi Baik. jangan sampai nunggu sesak banget nafasnya baru berobat ya. Siapa tahu asam lambung naik, Iya. Dok, sesak jadi Iya, rasanya. nyesek juga, kantong kering juga nyesek juga itu. sama. Baik, Dok, kembali ke ISPA lagi. Apakah memang ISPA akan selalu meningkat kasusnya ketika musim asap? Iya, Baik. dia memang meningkat. Kalau misalnya di luar musim asap, ini juga nggak, Dok? Misalnya pada saat pancaroba mungkin, Dok? Pancaroba meningkat, tapi ISPA itu selalu ada. Oke. Tidak ada yang tidak ada. Baik. Kadang-kadang dia akan meningkat musim pancaroba dan bertambah banyak pada saat musim asap. Ditambah lagi musim pancaroba ditambah asap, nah lebih lagi. Double. Aduh, double kill ya, Dok. Oke, lanjut. Selain tadi dokter sudah sebutkan ada ISPA, kemudian asma, PPOK, apakah ada penyakit paru lain, Dok, yang bisa kambuh pada saat musim asap? Iya. Jadi ada penyakit-penyakit seperti bronkitis misalnya, seperti bronkiektasis misalnya. Itu kan memang sudah ada kelainan pada anatomi parunya, pada bentuk parunya, tapi stabil aja, pasiennya baik-baik aja. Tapi pada saat dimana ada gangguan, ada musim asap seperti ini, maka fungsi napasnya terganggu, ada infeksi saluran nafas, maka istilahnya dia yang dulu stabil bagus jadi kumat sesaknya, kumat batuknya. Iya, dan ngulang lagi akhirnya ngonsumsi obat ya, Dok. Baik, kalau untuk jangka panjang sendiri, apakah paparan asap yang berulang ini bisa menurunkan fungsi paru, Dok? Sangat. Iya. Jadi paparan asap berulang yang terus-menerus, apalagi PM2,5 yang bisa nembus sampai ke alveoli. Alveoli itu ujung paru, di mana itu terjadi pertukaran udara dengan dan darah itu ada di alveoli. Jadi pasien akan lama-lama menderita
gangguan oksigen di darahnya. Baik. Ya, jadi oksigen itu kan diambil oleh darah ke paru kita dari ujung paru alveoli itu. Itu ditembusnya sama si PM2,5 dan diganggunya di situ. Jadi dalam jangka waktu lama, kondisi kekurangan oksigen dalam jangka waktu lama itu bukan hanya akan menurunkan fungsi paru, Baik. tapi menurunkan fungsi seluruh organ tubuh kita yang lain. Karena organ tubuh kita ini semuanya kan bernapas dari oksigen Benar. yang diangkut oleh darah. Dan itu kalau terganggu maka semuanya akan berdampak. Kalau Mhm. saluran nafas pasti, Baik. karena kan dia masuknya lewat paru. Iya. Zat-zat berbahaya, bukan hanya PM2,5, zat-zat yang lain yang kemudian akan lama-lama istilahnya bertumpuk di parunya, itu pasti akan membuat gangguan saluran nafas, gangguan paru. Fungsi parunya menurun ya dok ya. Jadi ternyata si PM2,5 ini jahat ya. Jahat ya. Dok, ada yang bertanya, bagaimana kalau untuk perokok aktif? Nah, ketika musim asap nih dok, kira-kira bagaimana menurut dokter? Iya, mungkin perokok aktif tidak terlalu merasakan dampaknya terlalu karena dia sudah biasa menghirup asap itu Baik. ya. Cuma anjuran saya, Iya. kita tidak menciptakan asap pun ya, asap ini sudah datang dari hutan yang tidak bisa tidak bisa kita hindari. Kita Iya. tinggal di daerah yang memang sangat sering terjadi kebakaran hutan seperti ini. Jadi jangan ditambah lagi, jangan ditambah lagi asapnya. Iya, Saya baik. selalu bilang ke pasien yang merokok itu, ada racun yang kamu masukkan ke parumu. Racun itu akan lengket, tidak bisa hilang, tidak bisa dibuang. Jadi menunggu waktunya. Baik. Ketika dia sudah mengganggu fungsi parunya, maka Iya. itu tidak bisa kembali. Baik, itu anjuran dari dokter Itna ya buat para perokok aktif. Diomelin tapi tandanya sayang. Biar lebih sehat ke depannya ya. Baik, Dok, izin kita sekarang akan bahas solusi ya. Jadi yang harus dilakukan masyarakat ketika kualitas udara sedang memburuk. Ya. Yang pertama adalah sedapat mungkin tidak berada di area di luar ruangan. Oke. Ya, supaya mengurangi paparan asap sedapat mungkin. Jadi bukannya harus wajib loh ya, Iya. sedapat mungkin. Tapi ketika kita harus keluar rumah dengan berbagai keperluan, apalagi kita bekerja kan nggak bisa kita cuma diam di rumah. Benar. Maka kita keluar rumah pada kondisi kita harus keluar rumah, maka lindungilah diri kita. Yang pertama adalah paling tidak kita memakai masker. Baik. Ya, tidak akan mencegah 100%, tapi setidaknya dia mengurangi kemungkinan kita terhirup zat-zat yang berbahaya tadi. Baik. Ya, itu yang paling penting juga. Berarti tadi dokter menyebutkan menggunakan masker. Nah, kira-kira ada masker yang dianjurkan nggak dok? Iya. Ketika ini. Jadi kalau secara teorinya, Iya. pada kondisi kebakaran hutan seperti ini, kita sebaiknya memakai masker industri. Waduh, masker yang seperti robot Oh, itu. iya. Ya. Tapi kan ya yang pertama juga harganya mahal, Baik. sangat mahal, Iya. dan tidak nyaman. Ya, kita nanti jadi seperti sekelompok masyarakat dengan topeng. Benar. Ya, jadi bisa diganti dengan masker yang lebih sederhana istilahnya. Baik. Seperti masker N95, tapi kembali lagi N95 lumayan juga harganya. KN95 juga bisa, Aman ya, Dok, dia ya? lebih aman. Baik. Tapi kalau masker biasa, masker medis biasa, Iya. itu tidak terlalu bisa melindungi dari polutan-polutan akibat karhutla ini. Baik, Ya. jadi kurang disarankan ya dok Iya, ya kalau kurang masker medis. disarankan. Baik. Tapi sekali lagi lebih baik daripada tidak memakai Iya, masker benar. sama sekali. Benar sekali. Tapi dok kalau misalnya masker medisnya di ini nih, di double gitu, Iya. aman nggak? Ya, akan mengurangi resiko walaupun masih ada, tapi Iya. tapi tidak nyaman. Baik. Nanti sesak nafas karena terlalu banyak masker di wajahnya. Bukan karena asapnya, Bukan tapi karena karena asapnya. Tiba-tiba terlalu dia bengek tebal. sendiri. Baik. Tapi dok izin, kalau penggunaan masker sendiri, apakah dianjurkannya pada saat musim asap saja, atau sehari-hari misalnya ketika, terutama yang motoran nih dok, kan ada polutan-polutan dari kendaraan-kendaraan itu dianjurkan juga nggak dok? Iya,
Sangat dianjurkan sebenarnya, Mhm. terutama yang disebutkan tadi yang berkendaraan itu, yang naik motor itu Mhm. debunya banyak sekali. Mhm. Terus dari asap motor juga kan, dari asap kendaraan bermotor itu juga, Mhm. sehari-hari ada. Tidak Mhm. berasa, tapi kan nanti bisa menumpuk lama-lama. Jadi Benar. kalau memakai masker itu dianjurkan. Oke, Mhm, baik. Kalau tadi dokter sudah menganjurkan menggunakan masker ketika beraktivitas di luar rumah, maksudnya yang terpaksa banget ya dok ya, misalnya iya. tidak bisa berdiam di dalam ruangan atau dalam rumah. Ada hal lain lagi nggak dok selain menggunakan masker yang perlu diperhatikan? Iya. Jadi kondisi seperti ini di mana kita terpapar polutan berbahaya, Iya. yang seperti sudah saya sebutkan sangat penting adalah daya tahan tubuh kita. Oke. Jadi disitulah kita bagaimana caranya supaya kita lebih kuat. Iya. Ya. Jadi kita harus istirahat teratur, tidak Mhm. boleh begadang, Mhm. supaya kita punya energi yang bagus buat melawan polutan yang berbahaya ini di badan kita. Mhm. Makanan-makanan sehat, Iya. makan buah-buahan, nah itu Mhm. sangat dianjurkan. Oke, kalau spesifik Dok, makanan dan minuman apa nih Dok, yang perlu dikonsumsi untuk Iya, menjaga daya tahan tubuh terutama pada saat musim asam? buah-buahan. Oke. Ada vitamin C di situ. Mhm. Vitamin C itu antioksidan yang bagus sekali Iya. untuk menghajar oksidan-oksidan bebas yang bisa jadi racun tadi untuk masuk ke badan kita. Itu dianjurkan. Tapi Oke. tidak ada yang terlalu spesifik bagaimana tidak. Iya, Tapi makanan sehat. makanan Ya. sehat ya, bukan gorengan ya Iya, Dok ya. makanan tidak sehat seperti yang juga buat kita semua. Baik, nggak cuma di musim asap aja ya Tidak Dok cuma di ya, di musim asam. musim lainnya juga tetap tidak sehat kalau gorengan ya. Dok, kalau misalnya konsumsi multivitamin perlu juga nggak Dok? Multivitamin bagus. Jadi seperti Mhm. juga buah-buahan itu kan juga kita mencari vitaminnya, Iya, vitaminnya dan hidrasinya. baik. Jadi buah dan airnya. Jadi Mhm. yang saya anjurkan juga minum air putih yang banyak ya. Nah, oke Itu baik. salah satunya. Mhm. Eee, untuk multivitamin bagus, Mhm. walaupun juga vitamin yang lebih alami lebih bagus. Oke. Cuma lebih banyak minum juga, Mhm. khawatirnya nanti membebani ginjal. Nah, itu dia. Pokoknya yang paling penting pertama adalah minum banyak air putih dulu ya, Dok. Mhm. Kemudian makan makanan sehat, bergizi, buah-buahan, dan juga multivitamin jika perlu. Kalau ada yang bertanya, Dok, ketika musim asap tapi berolahraga di luar ruangan dianjurkan tidak, Dok? Olahraga bagus sekali, Iya. tapi untuk berada di luar ruangan pada saat musim kabut asap saya sangat tidak menganjurkan. Baik. Iya, nanti, olahraga itu kita akan memerlukan aktivitas yang lebih. Mhm. Namanya juga mengolahkan raga ini, Iya. dan itu akan membuat frekuensi napas kita jadi lebih cepat. Mhm. Nah, pada Mhm. kondisi seperti itu kita akan terhirup asap berbahaya itu lebih banyak dari orang biasa yang tidak berolahraga. Oke. Jadi itu tidak dianjurkan dan itulah mengapa juga pada anak-anak itu Mhm. dia lebih rentan, lebih Mhm. bahaya asap itu untuk anak-anak karena anak-anak itu bernapas lebih cepat dari orang dewasa. Baik. Jadi kalau orang dewasa di atas 20 kali per menit itu sudah sesak nafas, kita Mhm. kurang dari 20 kali per menit. Tapi Mhm. kalau anak-anak ya bisa 20, 30, 60 kali itu normal pada anak-anak. Mhm. Bayi yang 60 ya, pada sampai 40 kali itu normal pada anak-anak. Mhm. Jadi mereka anak-anak lebih cepat bernapas dari orang dewasa, dari itulah mereka jadinya lebih terhirup polutan itu jadi lebih Lebih sering, lebih iya, banyak, baik. apalagi saluran napasnya kecil. Nah, Mhm. demikian juga orang yang berolahraga. Iya. Berolahraga pada saat musim asap akan membuat, olah nafasnya jadi lebih cepat Mhm. dan itu dia akan membuat lebih banyak terhirup Oke. oh polutan berbahaya. Misalnya Dok tetap, nawar gitu, biasanya para pelari, pesepeda yang rutin ya, kalau nggak Mhm, lari sehari aja tuh rasanya heeh. gimana? Ada saran nggak Dok, misalnya sepertinya tetap harus rutin nih, apakah bisa diganti dengan di dalam ruangan, Iya, dengan apa, treadmill itu Dok atau gimana Dok? boleh. Saya sangat menganjurkan tetap berolahraga, silahkan apalagi yang memang sudah terbiasa berolahraga, tapi Mhm. jangan di luar ruangan. Oke, Cari tetap aktivitas ruangan. olahraga, Iya. mengolahraganya Mhm. di dalam ruangan yang lebih aman. Mhm. Cari polutan-polutan berbahaya tadi. Baik, pokoknya hindari beraktivitas lebih sering di luar ruangan ya, Mhm. Dok, ya. Oke. Dok, mau bertanya sedikit. Jadi selain ketika, musim kabut asap, selain masalah paru, ada dampaknya juga, Dok? Awalnya ISPA, tiba-tiba merembet ke yang lain-lain gitu, Dok?
Iya, Baik. jadi PM2,5 tadi kan yang seperti saya jelaskan, dia menembus sampai alveoli dan kealiran darah. Baik. Jadi dia berdampak kardiovaskuler jantung, Waduh, ya berat itu yang banget. dan organ-organ tubuh yang lain. Jadi utamakan dulu adalah menjaga sistem napasnya sehat dulu ya dok Iya, ya, supaya nggak merembet kemana-mana. Karena berat ya dok, kalau misalnya dari ISPA tiba-tibanya jadi sakit mata aja mungkin masih mata merah ya maksudnya ya, bukan sakit mata yang berat ya aman lah ya. Tapi ternyata bisa sampai ke aliran darah PM2,5-nya, wah itu luar biasa. Dok, izin sebelum menutup, kapan sebaiknya seseorang berkonsultasi ke dokter spesialis paru? ketika dia sudah merasakan gejala yang menurut dia tidak seperti biasanya. Baik. Maksudnya, orang batuk biasa aja, Iya. batuk pilek biasa saja. Baik. Tapi kalau dia sudah merasakan gangguan nafas yang menyebabkan dia sesak, nyeri, nah silahkan secepatnya ke dokter. Atau batuk yang sudah berlarut-larut sampai lebih dari 2 minggu, juga tidak sebaiknya diperiksakan ke dokter. Baik, mungkin ada beberapa yang sesak napasnya karena ini dok, panic attack dok. Salah diagnosa nanti ya. Ada penyerta lainnya nggak dok selain batuk, pilek, sesak agar bisa segera ke dokter spesialis paru? Ada lagi yang lain dok? Gejalanya? Enggak, tiap orang mempunyai gejala dan kecemasan yang berbeda. Baik. Jadi menurut saya kalau memang batuk biasa ya nggak apa-apa. Baik. Tapi kalau sudah dia mengeluhkan tidak seperti biasanya, Iya. maka sebaiknya ke dokter. Jangan sampai nunggu bengek banget Nah, ke dokter. pokoknya lebih aware sama diri sendiri ya Iya, dok ya, lebih aware dengan diri sendiri. lebih dikenali lagi diri sendirinya masing-masing. Penutup, dok, kalau boleh menyampaikan satu pesan untuk masyarakat Kalimantan Tengah khususnya di Kota Palangkaraya yang memang beberapa hari ini cuacanya udah kondisi asapnya udah mulai memburuk, khususnya juga di saat musim karhutlah, apa yang ingin dokter sampaikan? Iya. Ada kondisi seperti karhutla ini yang memang sering datang berulang. Ya, kita tidak bagi secara global mungkin perlu penanganan global, penanganan yang lebih besar untuk menangani karhutla. Tapi kita masyarakat sendiri, asap yang sudah ada ini janganlah ditambah. Baik. Ya, jadi jangan membakar daun-daun kering atau daun-daun nggak usah dibakar, nggak usah ditambah. Baik. Ya, itu akan hanya menambah polusi. Jadi, daun-daun itu bisa menjadi humus dia. Baik. Bisa menjadi pupuk buat tanaman. Jadi tidak usah dibakar. Itu yang saya sedih sekali. Kadang-kadang sudah kita banyak asap kok ya ditambah lagi dengan asap-asap yang dibikin sendiri oleh masyarakat kita. Baik. Ya, itu yang saya dan menjaga daya tahan tubuh tadi yang paling penting di saat seperti ini. Baik, terima kasih dokter untuk closingnya luar biasa, pesan-pesannya juga untuk Sobat Bayangkara khususnya di Kota Palangkaraya yang lagi menghadapi musim asap. Dok, sepertinya kalau bahas masalah paru banyak banget ya dok, wajib pokoknya nanti kasih informasi lagi ke Sobat Bayangkara di podcast selanjutnya. Semangat. Oke, tetap sehat dokter. Terima kasih sekali lagi. Dan untuk Sobat Bayangkara, dari pembahasan kita kali ini kita belajar bahwa asap karhutla bukan sekedar mengganggu kenyamanan, tetapi dapat berdampak nyata terhadap kesehatan paru, terutama bagi anak-anak, lansia, ibu hamil, dan yang memiliki penyakit pernapasan. Dan jangan menunggu sampai sesak napas atau kondisi semakin berat, lindungi diri dengan menggunakan masker yang sesuai saat kualitas udara mulai memburuk, kemudian batasi juga aktivitas di luar ruangan dan jika memungkinkan segera periksakan diri apabila mengalami batuk berkepanjangan, sesak napas, atau keluhan pernapasan lainnya. Dan apabila Sobat Bayangkara membutuhkan konsultasi terkait kesehatan paru, jangan sungkan untuk datang langsung ke poliklinik paru di Rumah Sakit Bayangkara Palangkaraya. Nanti bisa bertemu dengan Dr. Itna ya dok ya. Baik, saya Ida Ayu pamit undur diri dan terima kasih telah mendengarkan podcast Kopi Kara, Komunikasi Pintar Informasi Bayangkara. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya.
Tetap jaga kesehatan, lindungi paru-paru kita, dan salam sehat dari Rumah Sakit Bayangkara Dari Palangkaraya. Palangkaraya untuk Nusantara. Bersama Rumkit Bayangkara kita semua bahagia. Ini Kopi Kara, oh Kopi Kara, komunikasi pintar.